Halo Mes, halo. Tuhan Yesus memberkati. Terus memberkati. Kosong ya?
bilang minggu lalu, saya ini sebagai Tuhan Yesus sangat diberkati Tuhan, sangat diberkati. Kesehatan, pelayanan jiwa-jiwa ini, finansial, dan banyak barang-barang mewah, barang-barang apa ya, seperti baju, jas, jantang saya bagi-bagi. Nah, itu lalu saya bagi-bagi, saya bilang sebetulnya baju saya banyak sekali, sedikit banyaknya ada seperti sekali lagi tidak pakai lagi atau baju sudah sempat pakai. Saya mau tarik keluar, cuma sepanjang minggu saya nggak dapat dari kantornya, jadi tadi itu hanya percontohan. Nah, maksudnya sebetulnya masih lebih banyak saya punya batik, kaos, macam-macam. Cuma saya kasih contoh itu saya mau bagi. Cuma saya bingung bagi yang mana untuk terus untuk ibadah kita. Jadi pasti ini kan barang-barang contoh tadi baju batik pribadi punya saya. Pasti cewek nggak masuk. Buat suami ya? Mas alasannya masuk buat suami ya. Ini nih ya, tipe ibu-ibu istri saya anak suami begitu ya. Ya udah nggak meminta waktunya, saya sudah taruh dalam. Maksudnya gini, nanti pulang selesai ibadah ini, ya misalnya mau nanti minggu depan aja gitu ya. Tapi pasti nggak banyak, dan nanti semuanya nih ya. Kecuali nanti kalau saya ada ngumpul berkat, kan Desember ini saya izin lebih dulu Desember ini saya menyetujui dan dikerahkan juga untuk memimpin kebaktian di 2 kota Desember. Entah bisa bertambah, tapi yang masih 2 kota. Jadi lebih dahulu ya sampaikan Desember nanti saya dipercaya untuk memimpin kebaktian Natal di Makassar. Sekarang Natal sekalian, jadi hampir tiap hari saya pimpin Natal kebaktian di Makassar sampai hari Minggu. Ya, 15 Desember itu saya akan live ibadah dari Makassar. Nggak ada dari papanya, jadi dari papa nggak ada. Ya, saudara-saudara ke gerejamu sendiri atau ke gereja Balikpapan, banyak gereja-gereja yang lain diberkati luar biasa. Oke ya. Lalu juga yang berikutnya, kalau nggak salah akhir bulan saya dipercaya oleh Gubernur Kalimantan Tengah memimpin kebaktian di GOR di Palangkaraya di acara penutupan Kalten Bermasmur ya. Jadi nanti akan datang seluruh umat berkumpul di GOR di mana mas GOR apa kali Kalten itu di Palangkaraya. Nanti saya diminta oleh Pak Gubernur untuk bisa melayani, membagikan firman dan doa. Jadi sekaligus nanti karena semua Sabtu acaranya minggu sebulan. Jadi minggu saya akan pimpin kebaktian di Palangkaraya, lalu Senin atau Selasa kembali. Ya, jadi pasti itu Desember tidak ada. Baik, ini saudara datang ini dari mana saja banyak wajah-wajahnya, dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Taiwan, ya ada yang putih, mata sipil gitu ya. Ya, kalau di depan sini biasa kita manis gitu ya. Ya, yang dari Balikpapan tanya-tanya Balikpapan, apa itu Balikpapan? Ya udah kalau gitu berarti nggak ada di luar kota yang ada ya? Ada. Oh, di luar kota. Bapak puji Tuhan. Dari mana? Samarinda. Flores. Oh, Manggarai ya, puji Tuhan. Mana lagi? Malinau. Saya pernah ke Malinau, Preston, Tanjung Karya, ya. Kesana ya, daerah sana. Manado juga. Jauh kan dari Australia kan? Iya. Saya aja kalau kesana itu naik pesawat berapa lama? Oh, dari Australia ke Jakarta. Oh, ke Bali. Oh, jadi Australia ke Bali. Berapa jam tadi? Udah. Ya. Oh, 5,5 jam. Ya, karena banyak undangan untuk saya bisa ke Australia gitu. Cuman saya belum mengiyakan gitu. 5 jam ya? Lama ya di pesawat dia. Iya, lalu turun di Bali. Dari Bali sampai ke Jawa.
ada juga keluarga datang minggu lalu, saya nggak tahu yang mana-mana, tapi saya dicek WA, minggu lalu datang satu dari mana? Dari Bekasi, Depok, sekitar mana? Sama dari Padang gitu, datang. Oh, ini keluarga datang. Ya, lalu datang itu, ibu konfirmasi apa yang saya ngomong ini ya. Datang minggu lalu, akhirnya dilayani di kebaktian ini, puji Tuhan kebaktian senang hati, pulang kesaksiannya sehat, sembuh tubuhnya, ya. Ya, itu masih senang, ibadah pulang sehat, luar biasa banget loh. Ini masih sederhana, luar biasa. Datang ibadah, niatnya ibadah, pulang dapat bonus sehat, luar biasa loh. Ya, bahkan ada lagi yang pulang dapat bonus lain-lain. Ya, ya. Nah, minggu ini ternyata datang lagi. Saya kira Jakarta, IKN jauh, ternyata dekat ya. Karena dari Jakarta datang ke sini seperti datang ke Samarinda. Selamat datang kembali, Tuhan yang memberkati kita semuanya. Amin. Ada lagi yang lain yang dari luar kota? Dari mana dulu? Dari Itci kenangan. Iya, saya pernah kesana dulu itu. Ya, kita naik kapal kecil, kita sepeda kali. Waktu kesana, itu tengah malam pulang, mesin mati, hujan gerimis, gelombang tinggi. Waduh, itu pengalamannya luar biasa. Tapi sekarang mungkin udah kapal besar kali ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Nanti satu hari juga, jika Tuhan izinkan, saya mau ke Itci. Nanti ajak saya kuliner di Itci. Oke, Itci kenangan. Baik, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Begini Bapak Ibu terkasih, Andi Simon ini manusia biasa yang punya kekurangan keterbatasan aja. Kalau udah janji mau bagi berkah seperti tadi itu, saya tepatin. Amin. Saya tepatin, ya. Sekarang saya tahu saudara, apalagi Tuhan Yesus yang berjanji, Dia pasti tepati janjinya. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus berjanji akan tepati janjinya. Bilang kanan kiri, siapa tangannya? Tuhan Yesus berjanji akan tepati janjinya. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur pada Tuhan yang kami kenal Engkau Tuhan yang setia, yang berjanji Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Amin. Dalam nama Tuhan tempat ini penuh dengan kemuliaan surgawi. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku.
dengan pujian tadi saya. Iya, manusia janji, manusia bisa tepatin meskipun kadang-kadang meleset. Tapi Tuhan yang berjanji tidak akan gagal, tidak akan diingkari, tidak akan meleset. Amin. Tuhan berkata ada berkat bagi orang yang ibadah kepada Tuhan. Jadi saudara, sebagai firman Tuhan, orang yang ibadah sama Tuhan itu sebetulnya yang saya rasakan firman Tuhan ajarkan, kita tidak perlu lagi mengejar berkat. Karena orang yang ibadah sama Tuhan yang benar, sungguh-sungguh hati, itu berkat datang sama dia. Ya. Saudara-saudara bilang kanan kiri, berkat datang kepadamu, berkat datang kepadamu, berkat datang kepadamu. Amin. Nanti ini kan sudah mau Desember 25. 25 Desember itu hari apa? Tahu, hari Natal. Maksudnya hari tahu juga ada Tuhan Yesus. Maksud saya itu hari Rabu kan hari Kamis. Ya. Rabu kan Kamis ya. Hari Kamis. Iya, saya masih ini bertanya-tanya. Kamu tanya, aku tanya-tanya dalam hati ini. Tanggal 25 nanti di sini kita mau buat ucapan syukur apa atau tidak usah gitu ya. Gak usah ya, karena repot ya. Jadi gak usah ibadah gitu ya. Oh, ibadah tetap ya. Tapi itu kan hari Minggu loh. Iya, hari Rabu ya. Dan saudara ibadah di gereja masing-masing saudara. Ya udah nanti saya info ya. Tapi yang pasti sebelum saya kembali firman Tuhan, saya mau sampaikan kepujian. Tuhan Yesus yang disembah adalah Tuhan sang pembuat mukjizat. Dari yang tidak ada jadi ada. Termasuk ketika saudara hadapi pergumulan hari ini, datang sama Tuhan Yesus bertobat sungguh-sungguh, saudara akan dibukakan jalan. Habis dibuka jalan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan untuk ibadah. Sama-sama katakan ibadah, ibadah. Datanglah kepada Tuhan Yesus, dialah sang pembuat mukjizat. Ini pujian yang dibawakan banyak sekali orang yang terberkati. Ketika mereka dalam pergumulan, pujian ini menguatkan mereka. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yesus membuat mukjizat sejati. Tuhan, terima kasih. Engkaulah sumber hidup kami. Engkaulah penolong saat dalam kesesatan. Engkaulah penyembuh waktu kami sakit. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil
mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yesus membuat mujizat sejati yang membelah, yang penuhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, Dia buka jalan bagiku. Yesus pembuat mujizat sejati. Angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian, saya minta saudara bersyukur. Katakan ucapan terima kasih-Mu, ekspresi rasakan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah penolongku, yang membelah, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Yesus membuat mujizat sejati. Yesus membuat mujizat sejati. Yesus membuat mujizat sejati. Amin. Tuhan Yesus adalah pembuat mujizat sejati. Amin, amin, amin. Rasanya bagaimana gitu ya, orang mati yang penuh dosa kelemahan bisa diselamatkan? Tidak masuk akal. Itulah mujizat yang pertama yang Tuhan berikan kepada dunia. Orang-orang berdosa, waktu mereka meninggalkan dunia ini, mereka masuk surga. Udah ribuan, mungkin sudah puluhan ribu, ratusan ribu kali saya layani orang. Kalau online itu udah jutaan. Kemarin saya melihat yang nonton video saya itu sudah lebih dari, kurang lebih 190 juta. Jadi sudah ratusan juta orang yang terberkati pelayanan ini, saudara-saudara. Banyak yang sehat, sembuh, pulih, ada beberapa yang meninggal. Tapi yang meninggal itu, mereka meninggal dalam damai. Tahu dari mana? Dari anaknya. Pastor, saya info, papa atau mama sudah berpulang. Saya langsung ucapkan kata-kata dan doa, rest in peace, selamat berpulang ke surga. Jelas kan? Tujuan kita itu surga, jelas. Tujuan orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan itu bukan dunia, tapi surga. Dunia ini hanya kita numpang ngombe. Jadi saudara, susah di dunia atau senang, nggak usah lebay. Biasa-biasa aja, karena dunia hanya sementara. Tujuan saya dan saudara surga. Ingatkan dirimu sendiri bahwa dunia ini bukan hunian permanen. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita itu ada di surga. Amin. Dan dia bilang, mama, papa meninggal dengan damai. Bahkan ada banyak kesaksian yang diiringi pujian segala perkara. Jadi detik-detik baik di rumah ataupun di rumah sakit, itu kan bunyi-bunyi support light-nya di ruang ICU itu, tapi dia minta dengar pujian-pujian seperti pujian segala perkara. Dan waktu dia meninggal, mama meninggal, papa meninggal dengan damai. Maksudnya apa? Waktu sudah ikut kebaktian, sudah didoakan, lebih siap gitu loh, lebih siap. Karena setiap kita pasti meninggal, termasuk yang ngomong ini. Tapi seberapa siapkah saudara untuk berpulang? Itu yang menjadi
menjadi persiapan kita hari-hari ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan, sekalipun umur saya baru jelita jelang 50 tahun, tapi saya selalu berkata pada diri sendiri, saya harus siap untuk jalan turun. So, waktu Tuhan panggil, saya tidak lagi menanjak naik. Sementara banyak orang-orang yang kita melihat, ada orang-orang yang harusnya saya melihat sudah harus pensiun cantik, tapi masih gak kejar-kejar ikut pilkada contohnya gitu ya. Padahal saya lihat sudah harusnya pensiun cantik lebih bagus sama anak cucu, tapi karena mau terus nanjak, akhirnya apa? Ditangkap KPK. Iya kan? Karena misalnya kompetitornya saling lapor, saling ungkap dan sebagainya. Kalau pensiun cantik sudah kan berarti nggak ada kompetisi politik, biasanya itu sudah lebih tenang lagi. Jadi saudara, saya saksikan bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidupku hari ini dan nanti hidup saya waktu pulang ke surga. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ayo bilang. Saya ini keringatan, agak panas kan? Ya, dibandingkan biasa-biasa itu agak panas ya? Atau normal-normal aja? Kalau normal saudara berarti saya keringat gitu. Ada siapa kan di sini sampai saya keringat sama ini? Bapak Ibu sekalian, yuk kita dengar firman Tuhan di Time for Bible. Nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara-saudara, firman ini sampaikan yang pertama-tama bagi keluargamu atau bagi saudara yang mulai malas-malas ibadah, yang mulai rasa kering, yang mulai rasa jenuh, rasa bosan ibadah. Firman ini buat saudara sekalian, Ibrani pasal 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pada ibadah kita. Stop dulu. Bilang kanan kiri. Kalau dia ada yang contoh, jangan ya deh ya, jangan ya deh ya. Ayo bilang kanan kiri. Jangan ya. Ya, jangan ya kakak ya, jangan om ya, jangan tante ya. Jangan kita meninggalkan atau menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang ada. Amin. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan ya dek ya tinggalkan ibadahmu, jangan ya kakak ya malas-malas ibadah, tapi harusnya semakin hari semakin rajin, karena kita ini tidak muda lagi. Kita ini makin hari makin tambah umur, berarti potensi untuk kita masuk tanah lebih cepat, lebih dekat. Ya, potensi kita masuk tanah lebih dekat. Ya, meskipun saudara harus tahu hal ini. Ini kata-kata berikutnya saya ucapkan, mungkin saudara pernah mendengar tapi ada makna yang dalam begini. Meskipun untuk masuk tanah alias meninggal dunia tidak harus tua dan tidak harus sakit. Ya, maka Bapak Ibu sekalian yang sudah niat turun mau malas-malas ibadah, ya urungkan niatmu, karena ibadah ini berguna untuk hidup kita hari ini dan hidup yang akan datang. Bapak Ibu sekarang sehat, saya sehat banget, atau yang datang mungkin sakit, diponis dokter umur tidak lama lagi, toh nanti sama-sama juga pasti akan berpulang, hanya masalah waktu. Dalam bulan ini saya banyak antar orang kuburan dan sebagainya, tapi nanti orang yang akan antar saya ke kuburan hanya masalah waktu. Tapi mengenai saya dan Tuhanku, Tuhan kita Yesus Kristus,
jangan kita tawar ibadah kita. Amin. Saya sampaikan, mohon maaf ya, jangan hanya rajin ibadah kalau pas datang di sini untuk minta doa. Bapak Ibu juga pulang ke Samarinda, pulang ke Flores, pulang ke Jakarta dan sekitarnya, rajin-rajin ibadah. Kalau bahasa saya, bahasa Makassar, rajin-rajin kok ibadah. Ya, kan kiri, rajin-rajin kok ibadah. Amin. Mengapa kita harus rajin-rajin ibadah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di dalam Ibrani 12:28. Ya, puji Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kenapa kita harus rajin ibadah, sungguh ibadah? Karena kita diselamatkan. Kita udah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita manusia baru. Kesukaan kita surga, bukan lagi dunia. Amin. Banyak orang berkata, ini hamba Tuhan ini kaya raya. Saya tutup. Saya bilang, memang. Ya, ini hamba Tuhan banyak mobilnya. Kenapa? Salah satu dari salah dua mobil yang saya pakai itu harganya miliaran. Ya, apa saudara? Itu pemberian. Ya, dari satu keluarga yang sampai hari ini saya belum pernah ketemu. Coba saudara lihat ya, mobil yang saya kadang pakai di Armada itu harganya miliaran. Orang bilang, orang tahu, sebagian tahu, kalau jalan itu seperti rumah mewah lagi jalan. Ya, itu berkat Tuhan, Tuhan kasih sama saya. Dari Tuhan, lewat siapa? Orang lain yang saya tidak pernah ketemu, kasih saya pakai saudara. Jadi yang saya ngomong ini bukan hanya sekedar pemanis bibir, tapi saya alami benar-benar loh. Apa rahasia saya? Sampai hari ini, sekalipun capek-capek, pernah sakit keras, saya tidak pernah masuk di satu hari yang baru tanpa ibadah. Kesukaan ibadahku itu akhirnya saya mulai ajak orang sekian tahun lalu. Yang pertama yang ikut puluhan, ratusan lewat grup, ditolak, keluar, lift dan sebagainya, diprotes, bla 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 bla. Akhirnya grupnya berkembang ratusan grup WhatsApp dan semuanya penuh sampai handphone saya hang dan panas melulu. Orang suka ibadah, akhirnya masuk ke Telegram. Telegram sekarang ada 10.000 orang yang setiap hari ikut. Ya, akhirnya tidak cukup lagi masuk ke medsos, di Facebook tiap hari ikuti, tiap hari ya ratusan ribu orang setiap hari. Di YouTube, di TikTok sekarang kan mulai ramai. Ya, ada sampai 30.000 orang yang ikut, puji Tuhan. Kalau di YouTube ya juga satu hari bisa 30 sampai 50.000 orang yang ikut, saudara. Jadi nular. Saya kadang melihat teman-teman sejawat pelayanan sepanjang hari itu mereka bukan bicara soal ibadah. Saya sampaikan ini tidak untuk menghakimi, tapi saya mau memotivasi dari orang Kristen. Jangan sepanjang hari bicara hanya bisnis, hanya tentang pekerjaan setan, hanya di muslihat, jangan. Atau tentang masalah, jangan. Bicarakan tentang janji Tuhan, bicarakan tentang firman Tuhan, bicarakan tentang apa yang Tuhan katakan tentang surga. Itu yang kita jujur ya saudara jarang bicarakan. Biasa lebih sering, maaf ya, akhirnya terbawa membicarakan orang lain. Padahal saudara-saudara, surga itu lebih indah dibanding apapun juga.
Sama-sama katakan, surga lebih indah. Ada tuh lagunya bilang begini, ya. Dibandingkan semua keindahan dunia, surga lebih indah dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah. Boleh nggak saya ngomong itu, saudara rasa surga lebih indah? Nanti kita ganti bergantian. Boleh ya? Kita coba. Dibandingkan semua keindahan dunia, dibandingkan semua yang pernah ku rasa. Surga lebih indah, tapi kenapa setiap hari 24 jam, maaf, sorry to say, kita jarang bicarakan keindahannya. Kita hanya bicara keindahan dunia tanpa pergumulan hidupnya. Padahal tujuan kita bukan dunia, tujuan kita surga. Paham kalau kita masuk surga ini? Hari ini sebetulnya anak saya wafer ulang tahun. Cuma dia sudah wanti-wanti, malu Dedi, jadi nggak ada tuh acara kue-kue, ucapan, dia tidak mau. Mungkin anak cowok, ya. Padahal karena masuk 17 tahun, sebetulnya saya mau bikin acara cheers gitu ya. Karena yang saya pernah tahu itu orang tua kalau bisa syukuran 2 kepada anaknya. 1 masuk 17 tahun bisa bikin SIM katanya, bikin KTP. Yang kedua waktu antar di pernikahan. Tugasnya orang tua selesai, itu kira-kira, ya. Tapi dia tidak mau. Tapi tadi waktu ketemu 4 mata, saya peluk, bincang-bincang sambil dalam pelukan di samping telinganya. Saya berkata, terus deh saya, ya pas kue, nggak usah aja ya, terus apa make wish-nya, ya. Ngomong aja, ini bisnis, ada orang lain. Ya, saya ngomong ini tidak maksudnya mau bercandaan, saya tidak. Dia juga benar saya ngomong sekarang ini, tapi saudara juga bantu doakan. Apa make wish-nya? Dia cuma minta kalau boleh saya mau kuliah di Bandung Dedi. Jadi uang-uangnya disimpangkan Dedi untuk biaya kuliah saja. Nah, kamu mau kuliah apa? Apa masalah informatika apa gitu? Nah, kok bisa? Bisa Dedi. Jadi itu kerinduannya anak saya. Tentu setelah hari ini dia akan banyak persiapan untuk nanti dia mungkin lihat online, bagaimana cara daftar masuk ke sana, bagaimana nanti dia nanti kos di mana di sana. Ada persiapan karena tujuannya setelah nanti sekolah selesai mau kuliah, jelas ya. Saudara siap masuk surga? Siap? Mau? Rindu? Yakin? Pernah kita pikirkan tidak hari-hari kita? Seperti tadi saya contoh anak saya, sampai saya harus ngomong tentang anak saya supaya saudara paham bahwa dia saja mau masuk kuliah di Bandung, dia mulai punya persiapan. Kalau bisa hari ini Dedi yang harusnya keluar uang, tidak usah simpankan untuk biaya kuliah Bu Dedi. Dia persiapkan. Saudara dan saya mau masuk surga setiap hari, jujur sudah persiapankah? Sudah mikirkah? Sudah rindukah? Sudah yakinkah? Atau hanya sekedar omong-omong, tapi kita belum ada rasa apa yang rindu. Kalau hari ini Bapak Ibu terkasih, surga lebih indah daripada semua mobil mewah di dunia ini. Saya mau mobil mewah karena saya punya.
Saya bukan hamba Tuhan yang tidak mau atau umpet-umpet, enggak. Saya pun tidak pernah menghakimi orang. Saya hidup karena berkat Tuhan. Ya, saya hidup karena berkat Tuhan. Bahkan mungkin jarang ada hamba Tuhan yang dipanggil dirjen pajak. Sayalah orangnya. Kenapa? Biasa orang bilang, ngapain dipanggil dirjen pajak? Karena mereka melihat rekening saya itu sangat diberkati Tuhan. Dipanggilnya bukan provinsi Adim, dari Jakarta. Bisa bayangkan? Akhirnya saya menghadap dengan Pak Denny, Pak Adi ke kantor yang pusat pajak di Balikpapan. Kebetulan namanya pimpinannya provinsi Pak Mas, dia kenal saya diperiksa. Waktu saya diperiksa, dia tanya semuanya, saya jawab semuanya. Bahkan waktu saya jawab, saya bicara, saya sangat diberkati. Bahkan saya duduk di sini, saya bernapas, saya diberkati. Mau lihat? Ini kasih lihat. Iya. Akhirnya silakan pulang Pak. Gimana kira-kira? Apakah saya ini bisa terduga KPK atau pencucian uang? Tidak ada Pak. Jangankan terduga, indikasi pun Bapak tidak ada. Bapak bersih, pastor yang diberkati. Maka sebenarnya di atas itu di samping toilet ada saya punya dapat kayak piala, piagam, itu penghargaan. Mereka kasih piala saya P3. Apa itu P3? Pastor pembayar pajak. Mereka bilang, bersedia Bapak jadi ambasador kita. Ngapain? Supaya motivasi banyak tuh pengusaha-pengusaha yang banyak cuannya tapi ngemplang pajak katanya. Benar-benar diberkati karena saya tidak tinggalkan ibadah. Bilang kanan kiri, jangan tinggalkan ibadah. Ya, jadi saudara masih urusan ini, cari kerja, ibadahmu jangan tinggalkan. Dan waktu saudara sudah mendapatkan berkat Tuhan, tetap setia ibadah. Saya melihat banyak orang Kristen khususnya waktu susah tahan uji, setia ibadah, nyanyi pujian, nangis-nangis. Di sini tidak ada, di sana, sini banyak. Tapi waktu sudah diangkat Tuhan, diberkati, ekonomi membaik, dia mulai berkata, saya tidak ibadah. Karena apa? Sibuk, banyak janji, mau rapat, ada cuan, ada kantau. Puji Tuhan, Bapak sekalian, saya dan Anda sekalipun nanti diberkati luar biasa, tetap setia ibadah. Katakan amin. Amin. Ibadah setia ibadah. Puji Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, mengapa kita harus ibadah dengan sungguh-sungguh? Karena saudaraku, kita tidak mau dicemarkan oleh dunia. Barang siapa mengasihi dunia dan seisinya, maka kasih Bapa nggak ada dalam hidupnya. Kita ibadah sungguh-sungguh karena kita nggak mau dicemarkan dunia. Karena kita pribadi yang mengasihi orang miskin, mengasihi yatim piatu. Kita juga punya kesukaan untuk berkunjung ke panti jompo. Itulah manfaat ibadah yang kedua. Tercatat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27. Saudara kalau bacakan 1, 2, 3. Ibadah dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Udah jelas yang kedua ya. Mengapa kita harus ibadah sungguh-sungguh? Supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia seisinya sangat pandai dengan tipu muslihatnya. Dengan kita ibadah, kita investasi kekekalan. Karena dalam iman orang Kristen, kalau kita mencatat nanti di surga kita ibadah sama Tuhan. Tapi di sana nanti tidak ada lagi lampu-lampu begini. Karena cahayanya adalah wajah Tuhan sendiri. Sekarang saya melihat di wajah Bapak Ibu, amin, ada cahaya Tuhan. Ada cahaya Tuhan. Jangan pindahkan ibadahmu, karena tempat ibadah
sepanjang Senin sampai Sabtu engkau bekerja, kalau Tuhan yang memberkati. Saya selalu bersaksi tentang hal ini. Sekalipun contoh ini pelayanan sehari sederhana. Saya orang Makassar selalu berkata sederhana Cikodong pelayanan ini, tapi rasanya kok jadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Diberkati Tuhan. Saya juga sudah melihat ada orang yang saya layani beberapa tahun lalu. Dia hampir pulang tinggalkan kota Balikpapan kembali ke Kalbar, ya. Kenapa? Karena usahanya sepi. Ditambah lagi di samping usahanya dibuka orang lain, ramai, tambah sepi lagi ya. Saya bertemu keluarga ini, saya mulai ajak dia ibadah. Tahu apa yang terjadi? Keadaannya diputar balik. Sekarang dia sangat ramai tempatnya. Betul-betul orang yang ibadah atau sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Saya pesan selalu, kalau udah diberkati tetap setia ibadah. Kadang-kadang banyak orang setia waktu susah, waktu sudah senang dia tidak menjadi setia. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita ibadah kepada Tuhan? Supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Yang ketiga, yang terakhir, kita melihat mengapa kita ibadah atau sungguh-sungguh. Karena orang yang ibadah sama Tuhan, makanannya diberkati, minumannya diberkati, hidupnya diberkati, dan tidak ada yang mandul dari keturunannya. Kalau kau dengar ini, saudara-saudara, mungkin di keturunanmu, keluargamu, kerabatmu ada yang mandul, ada yang sudah sekian tahun tidak ada anak, atau mungkin ada vonis, ada kista di kandungan, atau ada miom. Ajak dia ibadah. Tuhan janji orang yang ibadah kepadanya diberkati hidupnya, diberkati makan minumnya. Mau diberkati sama Tuhan? Rajin-rajin ibadah. Jangan tinggalkan ibadahmu, karena ibadah adalah ladang di mana kita berbakti kepada Tuhan Yesus. Lihat ayatnya, Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Mari Bapak Ibu sekalian, saya pun berdiri bersama-sama. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Bapa, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. 26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kiranya firman ini menjadi berkat buat saudara. Rajin-rajin ibadah. Bilang kanan kiri, rajin-rajin ibadah. Rajin-rajin ibadah. Rajin-rajin ibadah. Amin. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur atas renungan firman yang kami dengar. Kami semua terberkati oleh karena Tuhan. Setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan, mereka tersembuhkan, dipulihkan, dan juga mereka pulang sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat rohnya, dan mereka setia ibadah Tuhan sungguh-sungguh, juga dipulihkan ekonomi dan pekerjaannya agar hidup mereka bisa menjadi berkat. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala perkara dalam Tuhan kita dapat catat melakukannya. Sampai terdoakan dengan pujian ini. Saya segala perkara dapat Tuhan di dalam Dia yang memberikan kuasa. Tuhan Yesus menolong dan
temanin. Jadi setelah hari ini pelayanan selesai, saya nanti mendoakan ya. Bapak Ibu yang hadir yang mau didoakan, ada kan tangan-tangan yang mau didoakan? Wah, banyak ya. Ya, nanti habis ini kita salam-salaman, lalu saudara yang mendoakan ke atas, nanti saya menyapa di atas dan memberkati. Kiranya lewat tumpahan tangan hamba Tuhan ini, yang sakit pulang sehat, amin. Yang datang khususnya pergumulan keluarga, suami istri, lewat tumpahan tangan hatimu damai, pulang ada kedamaian. Yang datang pergumulan untuk anak-anaknya, lewat tumpahan tangan ini keluargamu dipulihkan sama Tuhan Yesus, amin. Nah, lalu hari ini saya nanti sebentar jam 5 itu saya akan melayani satu tempat ibadah di hotel, namanya itu Hotel Swiss Bell Inn, itu di Balikpapan, depannya S Aquel. Ya, maksud saya siapkan ini, sama saudara-saudara ada yang mau temani, nanti ketemu di sana. Maksudnya biar ibadahnya juga kasihan, kita support ya. Ini perintisan, saya senang sekali memberkati perintisan dan saya melayani, kiranya perintisan bisa menjadi besar dan saya rindu semua gereja itu diberkati, semua gereja penuh juga, semua gereja itu hamba Tuhannya semuanya tercukupi ya. Jadi saya menerima, nanti saya di Swiss Bell Inn, saudara-saudara yang di Balikpapan sedang mau datang menemani, ayo mari Jo, kita sama-sama melayani kepada Tuhan Yesus, amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita untuk angkat dua tangan dan terima berkat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, puji syukur kepada-Nya. Kami sudah selesai ibadah singkat di tempat ini dan kami akan pulang. Kami berdoa dan minta Tuhan rahmat-Mu, berkat-Mu. Dan saya minta kepada Bapak di surga, Bapak Ibu yang datang di tempat ini ibadah, yang kering engkau pulang sudah dipuaskan oleh karena firman Tuhan datang kepada kita secara pribadi. Yang lemah tubuh, sakit, baik engkau atau engkau mengantar anakmu di atas, atau ada keluargamu di mobil yang sedang engkau mau doakan, saya berdoa bagi mereka kesembuhan mengalir sehingga mereka pulang dari tempat ini, kesembuhan itu menjadi bagian hidup mereka, anak dan keluarga terkasih, termasuk mama, papa, orang tua yang sedang sakit hari ini. Saya mendoakan dari sini pulang dengan berkat kesehatan. Terima kasih ya Tuhan buat rahmat berkat kesehatan Kau berikan. Dan saudara-saudara dengan tangan terangkat kita semua pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kebajikan, kemurahan Tuhan Yesus atas hidup kita semuanya. Amin. Diberkati Bapak Ibu sekalian dalam keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, lumbung-lumbung dan studi-studi anak-anak. Dan semua berkat ini sepanjang hari, sepanjang minggu ini, saudara dan saya ada dalam proteksinya Tuhan Yesus. Dari kecelakaan, dari maut, dari musibah melanda, dari penipuan, proteksi Tuhan Yesus atas engkau dan saya sempurna. Darah Yesus berkuasa untuk bungkus tubuh jiwa roh kita sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkat ini saudara terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Saya materaikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan beserta kita selama-lamanya. Immanuel, bless you all. Dadah. Halo, saya pernah datang ke tempat. Iya. Saya Bapak, lurus ya, karena agak langsing, agak gede. Dia berjumpa, dan lama. Wah, iya. Tunggu, Bapak itu yang mana ya? Yang ini kan? Yang orang ngebon. Oh iya, nah ini ada semua. Oke, dari anak pesatnya. Gimana sekarang? Baik, nanti saya kasih sabar. Saya kasih sabar. Iya, dong. Tuan Mas. Dia muslim. Kakak kasih waktu saya. Ya, kasih. Halo, apa kabar?
Wah, bukan. Nanti di atas Bukan. Yang ke Australia itu selatan. soalnya sih semakin lengkap saya Iya, sama-sama. 5451 10. Sama-sama, sama-sama. Nanti saya layani keluarga semuanya. Bisa selfie. Di sini saya cari lagi orang yang namanya Jen ya. Ada tuh orang namanya sini Jen, saya nggak tahu itu. Dia tuh suka bikin story itu bagus ya, story di TikTok saya lihat itu bagus ya, kenalan kan. Ya. Foto keluarga saya. Nama mamanya. Udah. Udah. Terima kasih ya. Biasakan katanya ya. Iya. Bisa foto. Berapa tadi ya? Iya, iya. Halo. Ya, terima kasih. Boleh, di atas. Kalau di atas dong, itu di atas. Halo. Itu udah keluarin ya? Halo. Ya, kiranya lewat kebaktian dan doa-doa saya sampaikan, Ibu sembuh total, masuk operasi. Dan sehat. Berkati keluarga, berkati keluarga. Ya. Mana fotonya? Mana fotonya? Makasih. Ya. Saya nih Rombongan sendiri, dengan rombongan ya. Di mana rombongannya? Mau foto ya mas? Mana? minta tolong Siap, masih ada masih ada itu. Nah ini saya mau ini di tag ini bagaimana kesaksian datang minggu lalu sampai datang sekalian datang lagi. Silakan. Tanggal 3 Tag video. November saya datang sama kakak saya yang dari Padang. Terus sekarang saya datang lagi karena saya sudah menerima mukjizat. Kakak saya matanya makin terang, seharusnya operasi itu. Cuman karena datang diberkati sama pester, matanya terang. Dan sakit pinggang saya sembuh. Saya bisa beraktivitas. Saya sangat bersyukur sekali. Semoga pesternya diberi umur panjang, diberi sehat selalu. Kita sehat semuanya. Amin. Puji Tuhan. Berarti itu minggu lalu ya? Iya. Waktu Sekarang- pulang ke Jakarta ada dengar kesaksian dari kakaknya. Iya, kakak saya bilang, kami di pesawat, dia bilang mata saya terang ya, katanya gitu. Saya bilang pinggang saya juga sembuh, saya bilang gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kasih saya berkat lagi, saya ingin datang ke sini lagi. Dan ternyata Tuhan buktikan saya bisa hadir di sini hari ini. Amin, amin, puji Tuhan. Ini Bu siapa namanya biar pemirsa juga tahu ya? Saya Ibu Nita Dari Tangerang saya. Tangerang. Ini kesaksian yang luar biasa. Iya. Bu Nita menyaksikan bagaimana karya Tuhan dalam hidupnya, kesembuhan. Iya. Dan puji Tuhan, hari ini Tuhan siapkan berkat. Ketemu lagi di Ketemu Gerakannya lagi Es di Bali Bali. Bapak. Ya puji Tuhan. Terima Silakan. kasih.
agendanya sama pemuda. Nanti sore saya bisnis biar Ini ada lanjutan. Naik ke atas. kalau malam tenang itu udah lama. Sementara daripada ada kegelapan aja. Seru, silakan. Enak sekali ya. Sini saya pas. Hari ulang tahun hari ini. Oh, ulang tahun hari ini ya? Iya, 60 tahun. 60 tahun ya? Iya, sudah tua. Kasih doa. Amin, amin, amin. Untuk beli kue ulang tahun ya? Oh iya, iya. Oke, makasih. Iya, iya. Kita suami sudah satu. Yang sesuai, Anak kasih yang sesuai suami aja. anak satu saya. Ya, tidak ada yang Menikah suami yang sesuai. satu. Yang sesuai, pastor. Yang besar. Suami satu. Tuhan berkati. Buat saya itu. Pak. Suami ke satu. Bisa? Iya, anak saya. Ini masukkan yang sesuai ya? Iya, saya. Oke. Pastor. Bisa nih ya? Suami ke pastor. Ya. Suami ke pastor. Ya. Oke, ini. Oke, makasih pastor. Mana? Wih, mantap. Hah? Mau coba? Makan, mau tanya. Oh, baik, gini. Udah ada di sana. Ya. Yang pakai topi. Makasih loh sepatunya kemarin. Ya, apa saja aku tunggu sudah. Ayo nak ni, kuat nak. Turun. Percaya. Kamu sembuh nak. Ya, Pak, ini sama Rinda. Iya, ya, makasih.
diberkati hari ini. Iya. Pak Ramli, iya. Mantap. Iya. Pak Ramli diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya, belum ada posnya belum. Dentata. Pas pakaian ya? Nanti boleh. Kalau gitu, tapi kan sudah habis, saya ada lagi, masih ada kok. Kapan nanti datang kasih lagi nanti? Ya. Oh, Bapak, katanya? Ini baru. Makasih Pak. Ya. Kita pakai atas kertas. Rafa. Tuh, Iya, ada sudah minta naik doa. ya. Rafa. Rafa ada minta doa. Dua juga. Saya berdoa buat matamu, berkasih dan dinamakan oleh Bapa Yesus. Mudah-mudahan diberkati. Diberkati. Dor.
In Jesus kekuatan. Pulanglah, tapi tetap jaga. Ini nggak mau nih Kak. Sampai jumpa. Ini hanya ini dia nggak mau nih. Ini keluarga kondisi diberkatilah keluarga. Sendiri ya? Pulang sendiri ya? Sama di sini? Iya. Ini sih biasanya. Iya. Masuk dari mana kalian? Makassar juga. Bisa ke Makassar? Bisa. Kita ke Makassar ini ya? Hah? Bisa ke Makassar ya? Bisa. Kita mau ke Makassar ini? Kalau udah 3 tahun. Kita di mana sini? Sama siapa? Sama berdua. Mama lagi ke Makassar. Oh, kamu pulang? Bisa. Jadi maksudnya itu mana? Rumah kos atau? Mantu Makassar. Kita bayar kasih? Mama. Bayar? Itu hari apa sekolah tahun ini? Sudah berdua beda. Hah? Berdua. Di sekolah tahun ini? Oh, sekolah. Di mana? Di Bekasi, di Baru. Oh ya? PD2. Di mana tuh hari-hari? Mama ke Makassar. Kita ada Belajar. Iya. Ongkos kembali? Iya. Udin. Ada belum kasih doa merantau dari Makassar, kasihan ya Makassar ini ya. masih Mister. Halo, ini Ade dari mana nih? Yang sana. Gimana di dapur kita mari ya. Ya, makasih. Halo. Mister ya, itu malam siangnya berkati normal. Halo, terima kasih. Diberkati Yesus. Pulanglah. Ini di depan. Maria ya, ya sehat selalu sama-sama banyak gua ya. Sendiri. Jadi kapan datang? Di sini. Balik di Batu Akbar. Iya, Tapi di tengah-tengah sini. masih mau pulang ini. Iya, saya pulang. Pulang di apa? Sudah. Ganti ya? Biasa di mana? Tinggal di mana sekarang? Di Batu Akbar. Dari Pak Kompor ke bandara, teman-teman ada tuh. Masih bisa melayani itu dan mana lihat ya. Terima kasih. Apa yang sesuatu apa lagi? Ini saya mau bawa. Ya, diberkati. Ya, terima kasih ya. Masih ada.
hati, tetap hati, berkatilah keluarga, berkati ya, mulai dapat berkat. Kalau nanti dapat berkat, aku diundang syukurannya. Ya, Allah diberkati kesehatanmu dan keluarga dan kemudian istrimu. Pulang membawa dana. Diberkati rumah brand. Bupati samanya, Bupati udah kok deh, mau kok deh, mau kok deh.
Diberkati sama itu lagi novelnya mana novel dia nggak ikut ya diberkati sehat. Sebut total pas dong. Khusus untuk mata. Ya, diberkati sehat, negatif kesembuhan, punya teman tuh. diberkati ya, diberkati pekerjaan, diberkati aku, puji Tuhan, ya, siapa sih yang meninggal? Ya, selamat pulang ke surga kakaknya, siap Tuhan Yesus ya. Nanti pagi feedback Pak. Yesus jam 5. Iya, sama-sama ya, mari sama-sama untuk Horas Kampung Kompar ya. Halo Pak Andri, Tambang, Manado Joko Tek, Manado, pakai bahasa Manado yo, mari cari-cari error. Ya, diberkati sehat selalu dan usaha pekerjaannya. Halo. Tadi ya? Hah? Kasih ya, nanti ya. Ya, nanti besok datang dari nanti ya. Ya, diberkati begitu. Halo Mas, diberkati. Sama-sama. Ya, diberkati makan. Aneh, sudah semuanya baik ya. Halo. Iya. Kita belajar di mana menyampaikan menyampaikan asma orang-orang yang go out mata sekarang free. Mau didoain ya? Belum.
diberkatilah sehat, kurus mana? Boleh Pak Raya. Kalau berdoa untuk Mama siapa namanya? Mama Juli. Mama Juli Simatupang. Iya, Oras. Horas dari Medan. Oras. Mama Juli Simatupang diberkati, tubuhnya sehat, negatif tumor in Jesus. Ada kisah juga di Negatif kisma, hati menormal kembali. Amin. Puji Tuhan. sama ini apa namanya suami itu selama 12 operasi. Iya. Terus doa keturunan. Ya, diberkati engkau dan keturunanmu, kandunganmu, dan suamimu sembuh total pasca operasi. Ya, karena masa Ya, karena itu kuliahnya jadi dulu. ya, puji Tuhan, Pak Sulaiman Surhayadi, memori, pulih, membaik, normal, Jesus. Oke, jalan ya. Ya. Pak, Noe, Enda, Hidayah, diberkati. Sama ini dari lahir biasa jalan. Ya. Oh ya. Darah normal baru saya diberkati, ginjal normal baik. Kita pisah dan berdoa secara khusus untuk dada, hati, paru-paru, jantung, normal, Jesus. Jadi kalau Mami sudah terima Tuhan Yesus dan memberi baptis, saya siap membaptis hari ini ya. Iya, iya. Besok. Dia kebunan ini dia asam sebut apa namanya kayak kabur itu yang bisa dilihat. Nah ini anaknya itu dengan orang tua dengan singkar. Normal, semua baik. Puji Tuhan ya.
miskin. Ya, Tuhan. Oh, ya Tuhan. Kamu sombong aja. Johanli ya, makanya keren sekali. Ya, Johanli diberkati dalam kegiatanmu. Enggak, kenapa tuh? Belakangku sakit. Puji Tuhan. Semua kamu edukasi dan puji Tuhan. Semua mereka kembali ke tempat, ke kota, ke